Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Mu'min, yang insyaallah kita semua berusaha untuk menjadi hamba Allah yang istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan meninggalkan larangannya. Harapannya kita semua menjadi hamba Allah yang selamat dan mulia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita ditakdirkan bisa menghirup udara segar, udara pagi dalam keadaan iman dan mengikuti rangkaian ibadah sebagai amal soleh bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kembali kepada kita semua setelah tadi malam kita istirahat tidur, karena tidur itu pada hakikatnya hampir sama dengan kematian. Cuman bedanya kalau mati roh nggak kembali ke jasad dan badan kita dimandiin oleh keluarga kita, dipakein kain kafan dan nggak sholat subuh, pastinya kemudian disolatin. Itulah kematian. Namun alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah, memperbanyak bekal kita kehidupan di akhirat nanti dengan memperbanyak amal soleh, sehingga harapannya kita menjadi hamba Allah yang mulia dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya kepada Allah lah kembali. Orang meninggal dunia itu semuanya kembali kepada Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, sedikit merenung. Kita kalau noleh ke kanan dan ke kiri kita, teman-teman kita sudah banyak yang pindah alam maksudnya. Dulu bisa sholat bersama dengan kita berjamaah, sekarang sudah tidak lagi karena beliau telah berpulang ke rahmatullah. Bahkan ada sebagian kita ikut mensolatkan beliau semua. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita semua, sehat jasmani dan rohani, istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya ada takdir meninggal dunia, mudah-mudahan sedang beribadah kepada Allah. Karena pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita doakan saudara-saudara dan teman-teman kita semua yang telah berpulang ke rahmatullah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga beliau semua di alam barzahnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan membahas salah satu firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Sengaja ayat ini kita bahas karena yang pertama berkaitan dengan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Kita masih berada di bulan Muharram 1444 Hijriah. Yang kedua, kita berada di bulan Agustus. Bulan Agustus itu adalah bulan yang dimana di dalamnya ada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai warga Indonesia yang baik, tentunya harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat apa? Ya, nikmat kemerdekaan. Para pahlawan, para pejuang bangsa telah mengorbankan segala macam yang beliau miliki untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Maka patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dengan cara mendoakan para pahlawan, kemudian melanjutkan cita-cita perjuangan, kemudian mempunyai visi ke depan untuk kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Dari dua latar belakang ini kita insyaallah akan membahas salah satu firman Allah dalam surat Al-Hasr agar supaya lebih mengokohkan iman dan amal soleh kita, sehingga dalam bersikap kita senantiasa bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga seperti yang telah dipesan oleh Rasulullah, aku tinggalkan dua hal, kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi, Sunnah Rasul. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Hasr yaitu surat yang ke-59. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. 114 surat. Surat yang pertama di dalam Al-Quran ditulis surat Al-Fatihah. Yang terakhir surat An-Nas. Jadi jumlahnya 114. Proses diturunkan Al-Quran itu kurang lebih 23 tahun. Kenapa kok dibilang 23 tahun? Secara sederhana memahaminya, karena Rasulullah SAW menerima surat pertama atau ayat pertama ketika beliau berusia 40 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Kalau 13 ditambah 10 berarti kan 23. Walaupun ada penjelasan yang menyatakan oh, Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada yang bilang begitu. Akhirnya dilakukanlah istilahnya pembulatan 23 tahun. Oke. Jadi kurun waktu Al-Quran itu diturunkan agak lama, sekitar 23 tahun. Dan Quran itu turunnya bertahap, nggak langsung sekaligus. Mempunyai hikmah untuk mudah difahami, mudah dihafal, dan sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat. Jadi ketika umat mendapatkan persoalan, ngadu kepada Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allah menurunkan petunjuknya kepada Rasulullah SAW yang kemudian menjadi petunjuk bagi kita semua. Makanya Al-Quran itu disebut dengan Al-Huda.
Nama lain dari Al-Quran adalah Al-Huda. Al-Huda itu artinya petunjuk. Ada juga yang menyebutkan nama Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu maknanya pembeda antara kebaikan dan keburukan, pembeda antara yang hak, yang benar, wal batil, dengan yang salah. Ini nama lain dari Al-Quran. Al-Quran itu ada yang diturunkan di kota Mekah, disebut dengan Makkiyah. Ada yang diturunkan di kota Madinah, disebut dengan Madaniyah. Dan terdiri dari 30 juz. Surat Al-Hasr ini terdapat dalam juz yang ke-28. Juz yang ke-28. Biasanya adik-adik santri yang ngafalin Quran itu kalau beliau ngambil dari belakang, diambil dari juz 2, juz 30, juz 29, juz 28, baru kemudian pindah ke juz 1. Biasanya begitu. Walaupun ada yang langsung ngambil dari juz 1 terus ke belakang. Kita bersyukur kepada Allah di masjid ini santri-santri atau siswa-siswi mempunyai wirah, semangat yang tinggi untuk menghafalkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran yang terstruktur dalam kurikulum pembelajaran, sehingga harapannya lahir dari masjid yang kita cintai ini generasi-generasi Qurani yang siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul wad. Pemuda hari ini pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini panggilannya adalah panggilan imaniyah, panggilan keimanan. Di bumi ini ada beberapa manusia yang mempunyai karakter. Ada karakter baik, ada karakter yang buruk. Karakter yang baik disebut dengan karakter mulia, karakter yang buruk disebut karakter tercela. Karakter baik itu diantaranya adalah keimanan dan buah-buah dari keimanan itu: jujur, sopan, bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong, saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Ini termasuk kelompok karakter baik, karakter mulia. Amanu, buah dari keimanan. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil orang yang beriman? Kok tidak menggunakan lafaz ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya bani Adam, wahai anak cucunya Nabi Adam? Kenapa kok yang dipakai malah ya ayyuhalladzina amanu, kok tidak ya ayyuhan nas, kok tidak ya bani Adam? Jawaban pertamanya wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Ya terserah Allah lah, mau pakai ya ayyuhan nas, mau pakai ya ayyuhalladzina amanu kan gitu, atau ya bani Adam. Nah, jawabannya yang pertama wallahu a'lam. Jawaban yang lain perlu analisa. Menurut ulama ahli tafsir, biasanya Allah kalau memanggil manusia dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ada hal yang penting yang ingin Allah sampaikan yang tidak semua orang mampu untuk menerima amanah itu kecuali orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu sudah mempunyai karakter mulia,
kuat lahir dan batin. Dohirnya kuat, batinnya kuat, konsep berfikirnya kuat. Karena orang yang beriman itu ketika mendapatkan perintah dari Allah, jawabannya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Mungkin bahasa lainnya siap. Siap insyaallah. Kalau orang yang beriman dikasih tugas, tanggung jawab, jawabannya apa? Siap. Sami'na wa ata'na. Nah, karena tidak semua perintah Allah itu disanggupi oleh seluruh manusia, enggak. Apalagi hal-hal yang agak berat. Salat subuh ini termasuk ibadah yang berat bagi orang-orang kebanyakan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, insya Allah. Kenapa kok begitu? Karena rutinitasnya sudah seperti itu. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bapak coba diperhatikan, lafaz ittaqullahnya ada dua, Pak, dalam satu ayat ini. Perintah bertakwa kepada Allah ada dua kali dalam satu ayat. Ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Ya, ada ittaqullah pertama, ada ittaqullah kedua. Apa maknanya? Yang pertama, kata para ulama, pentingnya perintah ini sehingga harus diulang dua kali agar supaya dia lebih memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bapak nyuruh karyawan, Mas, nanti pulang kerja mampir ke rumah untuk ngambil barang. Lafaz mampir ke rumah diulang dua kali dengan cukup satu kali. Kira-kira lebih penting mana? Penting dua kali. Karena ada perhatian khusus. Seorang suami mau berangkat kerja, istri di rumah kemudian berpesan, Papa, pulang kerja langsung ke rumah ya, jangan mampir-mampir. Kita udah ngomong, iya Neng, udah salaman, ya kan? Udah salaman, nyampe di pintu ngomong lagi tuh istri, langsung pulang Pak ya. Artinya kepulangan kita diarpin. Apalagi sejam sebelum pulang udah di WA, Papa udah di mana? Mama nungguin. Waduh, udah gak bisa kemana-mana itu. Beda dengan kita pamit, Mak mau berangkat kerja, ya udah sono, nggak disuruh pulang, pulang nggak pulang sama aja. Oh kalau udah begitu udah tanda-tanda kita dicuekin. Udah kepulangannya nggak diharapin, pulang nggak pulang sama aja gitu. Bahkan kalau pulang bikin ribet gitu. Kalau udah begitu, waduh kacau dah, kacau. Harus refreshing dulu. Refreshingnya ke masjid, ikut ngaji, sehingga biar jadi suami soleh dan istri soleha. Itu maksudnya. Harus refreshing. Kalau nggak ke masjid ya pergi umroh bareng, kasih tahu ke pembimbingnya biar mendapatkan siraman rohani. Iya. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Pesan pertama ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Dalam banyak tafsir mempunyai makna kerjakanlah perintah Allah, jauhi larangannya. Karena makna takwa itu sederhananya begitu, Pak. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Enggak neko-neko, sederhana tapi dalam. Pesan takwa itu dalam. Kenapa kok dibilang dalam?
kerjakan perintah Allah. Ngerjain apa saja kita harus bersumber terhadap perintah Allah. Jauhi larangannya. Wow. Larangan Allah banyak. Makanya setiap larangan harus dijauhi. Dan bahkan pesan takwa itu menjadi rukun dalam beberapa ibadah, termasuk khutbah Jumat. Kalau Pak Kiai naik mimbar atau Ustadz naik mimbar di hari Jumat, rukun khutbah itu ya pesan takwa. Ittaqullah. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Ada usikum wa ya bitaqwallah. Ada yang begitu. Ada yang langsung pakai bahasa Indonesia. Wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa itu adalah hal yang sangat istimewa dalam Islam, puncak. Karena kalau kita sudah menjadi pribadi yang bertakwa, kapanpun kita akan merasa bersama dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan berusaha untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Bertakwa kepada Allah. Seorang bapak dan ibu untuk mempunyai anak yang soleh, itu sejak anak masih kecil, biasakan, bisikkan di telinganya, wahai anakku, sayang, sini nak, bertakwalah kepada Allah ya, di mana saja berada, merasa diawasi oleh Allah, nggak boleh maksiat, di sekolah nggak boleh nyontek, karena nyontek itu adalah salah satu bentuk kejahatan. Di jalan nggak boleh ganggu kendaraan orang, nggak boleh berkata-kata kasar, nggak boleh berantem dengan temennya. Terus kalau sudah dewasa dalam pekerjaan, bekerjalah yang jujur, penuh tanggung jawab, nggak boleh korupsi. Bapak dan ibu ngasih makan kamu, biayain sekolah kamu biar jadi orang hebat dengan uang yang halal. Bertakwalah kepada Allah. Pesan itu penting, Pak. Kenapa kok dibilang pesan itu penting? Karena manusia itu punya dua telinga, punya dua mata, satu mulut. Dan telinga ini fungsinya untuk mendengar dan memfilter apa yang dia dengar. Semakin sering dia dengar yang baik-baik, maka insya Allah akan tumbuh keinginan untuk menjadi baik. Salah satu contoh dalam bab tarbiyatul aulad, pendidikan anak yang baru lahir diadanin di telinga kanan, diiqamati di telinga kiri. Dalam penjelasan yang lain dibacakan kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, di telinga kanan dan telinga kirinya. Maknanya apa? Biar anak itu terbiasa mendengar lafaz Allah, biar anak itu tertanam di dalam jiwanya kalimatut thayyibah. Itu maksudnya. Bahkan dokter-dokter dan bidan, dokter bidang ahli kandungan atau bidan, ngasih saran kan kepada ibu-ibu yang sedang hamil, Bu, anaknya alhamdulillah laki-laki, hasil USG-nya ini sudah mulai aktif. Nah, sering-sering ya diperdengarkan kepadanya musik klasik katanya. Musik klasik. Kenapa kok dia bilang musik klasik? Ya, karena mungkin waktu dia belajar diajarin oleh dosennya suruh belajar musik klasik. Tapi bagi orang-orang yang beriman diajarin apa? Kalimatut thayyibah, bacaan Quran. Di bacaan Quran itu banyak tangga nadanya. Ada idhar, ada idgham, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada iklab, ada ikhfa. Ya kan? Ada mad itu banyak. Walaupun dibagi dua, mat wajib dan mat far'i. Mat far'inya, mat tabi'i, dan banyak sekali, luar biasa. Itu tangga nada kalau kita bawa ke dunia musik. Oh, kalau ketemu dengan huruf ini bacaannya kolkolah. Ketemu dengan huruf ini bacaannya panjang. Oh, kalau al begini nggak kedengaran bunyi alnya, langsung masuk ke dalam huruf sesudahnya, disebut dengan al samsiyah. Kalau lafaz alnya jelas, itu disebut dengan al qamariyah. Oh,
musik klasik itu adalah ilmu tajwid, bacaan Quran bagi orang-orang yang beriman. Artinya warattilil Qur'ana tartila, bacakan Quran dengan tartil. Subhanallah. Karena anak waktu di kandungan sudah mendengar, bisikan ke telinganya terus hal-hal yang baik. Tadi saya mau masuk ke masjid, di tiang ada apa namanya, flyer atau baliho itu, bukan? Ya kan? Ada infak speaker aktif yang apa namanya, mempunyai file hafalan Quran. Saya merasakan ada anak yang masih usia 0 tahun sampai usia 6 tahun, nggak usah diajarin tapi diinstal dengan bacaan itu, nanti akan kerekam. Sederhanalah, mungkin kalau di komplek begini nggak begitu sering. Kalau di wilayah pinggiran komplek Pak, ada mainan keliling namanya odong-odong. Odong-odong itu naik 2.000 dapat 3 lagu. Jadi anak kecil itu duduk di mobil-mobilan, digoyang-goyang oleh pemilik odong-odong sambil disetelin lagu. Bu, itu kalau tukang odong-odong lagi baik, setelin lagunya lagu anak-anak, lagu yang baik-baik. Tapi kalau dia lagi nggak memikirkan pendidikan anak, yang penting penumpang banyak, disetelin lagu-lagu yang macam-macam. Akhirnya anak yang duduk di odong-odong diinstal dengan lagu itu, pulang-pulang dapat memori baru, kosakata baru. Kosakata kucing garong lah, ciek 2-3 apa. Macam-macam itu. Ada yang sekarang malah ada yang heboh itu. Oke. Makanya penting untuk diinstal telinga, karena telinga sengaja oleh Allah disebut pertama dalam ayat untuk bisa mendengarkan kebaikan. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, pesan takwa. Oke. Dalam tafsir An-Nukat wal Uyun yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi kalau nggak salah, kalau dalam itu disebut juga dengan tafsir Al-Mawardi, yang disebut dengan ittaqullah yang pertama mempunyai makna takutlah kamu kepada Allah dengan cara mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Satu. Yang kedua, takutlah kamu kepada Allah, jauhi karakteristik orang-orang munafik. Jauhi karakteristik orang-orang munafik. Kenapa kok kita harus menjauhi karakteristik orang munafik? Karena orang-orang munafik atau sifat-sifat munafik itu merusak dari dalam. Dari luar kelihatan cakep Pak, tapi dalamnya busuk, hancur. Itu munafik. Persis seperti buah semangka, di semangka yang habis ditonjok, tapi tonjoknya pelan-pelan, bukan tonjok sekaligus pecah, tapi ditonjok pelan-pelan, cek, dibalik, tonjok lagi, cek, cek. Dari luar kelihatan cakep, masih indah, gak apa-apa. Coba dibelah, hancur dalamnya. Itulah karakteristik munafik. Bahasa lainnya, yang nampak dengan yang di dalam berbeda. Makanya kalau dulu sering disebut dengan bagaikan musang berbulu domba. Walaupun ada juga yang menyatakan walaupun bagaikan musang berbulu ayam. Tapi kalau saya masih senang istilah bagaikan musang berbulu domba. Kelihatan kayak domba, sehingga kata ayam, oh domba gak bahaya, deket-deket tuh ayam. Iya, giliran deket kira aman, dicaplok kita sama musang, habis itu ayam. Itulah karakteristik orang munafik. Orang munafik itu waktu Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun belum ada. Di sana masih ada komunitas mukmin kafir.
mukmin, kafir. Setelah di kota Madinah baru muncul karakteristik munafik itu. Dia seakan-akan iya padahal tidak, seakan-akan dia muslim padahal dia di dalam hatinya masih menyimpan kekafiran, seakan-akan taat kepada Rasulullah padahal di dalam hatinya muncul kebencian. Nah, itu munafik. Umar bin Khattab itu meninggal dunia ditusuk, bukan di depan masjid, bukan, ketika beliau sholat oleh jamaah pertama, jamaah yang berada di shaf pertama. Dia mempersiapkan betul, penampilannya sama seperti orang-orang yang beriman, tutur katanya sama, tapi di dalam balik pakaiannya tersimpan belati. Ketika sudah mulai khusyuk dalam melaksanakan sholat, ditusuk dari belakang. Mungkin kalau perang head to head, adu fisik one by one, belum tentu menang melawan Umar bin Khattab. Karena ada istilah, jangankan manusia, setan aja takut sama Umar. Dengar nama Umar aja udah takut setan. Makanya kalau ditantang dari depan belum tentu menang. Gimana strateginya? Tikam dari belakang. Makanya hati-hati karakteristik munafik itu. Ada di mana itu? Di mana saja. Di mana saja. Karakter munafik dan orang-orang munafik berbahaya. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah kalian nadharah, ngelihat, ngamati apa yang telah kalian persiapkan, yang kalian lakukan untuk hari esok. Bahasa manajemennya, ayat ini visioner ke depan. Gak usah terlalu sering ngelihat mantan, gak usah terlalu sering ngelihat ke belakang, gak usah terlalu sering bernostalgia dengan masa lalu. Kenapa? Karena kita hidup untuk masa depan. Masa lalu sudah kita lewati. Makanya di mobil itu Pak, di mobil kita itu cuman dikasih spion kecil kanan kiri tengah atas. Boleh lihat ke belakang, tapi kalau nyupir jangan ngelihat ke belakang. Cukup sekali-kali ngelihat spion belakang. Yang dilihat apa? Kaca besar ke depan. Lihat mobil, kaca besar di depan kan? Spion kecil di kanan, kecil di kiri sama di atas. Cukup sekali-kali ngelihat ke belakang. Nggak usah hidup di masa lalu. Hari ini banyak keluarga rusak, cerai dengan suaminya karena banyak ngelihat ke belakang. Gara-gara reuni, dapat grup WA baru, ngumpul dengan teman SMP, teman SMA, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Lupa udah punya cucu. Kok Ustaz ngomong begitu? Beritanya begitu. Saya kemarin makan siang bareng, habis acara wisuda kita makan siang bareng sama salah satu pengacara. Kita ngobrol-ngobrol. Yang banyak ditanganin apa Ibu? Kasus perceraian Ustaz. Wih, di daerah mana itu? Cibinong, Bogor, Sukabumi. Itu sehari orang cerai bisa sampai 30 bahkan 70. Bapak gak usah nanya jandanya ada berapa kan gitu kan. Setelah kita tanya, kita korek, apa sih penyebabnya mereka cerai? Waktu pandemi itu Ustaz, yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor media sosial. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Lupa udah punya suami, sudah punya istri. Ketika ketemu dengan mantan kan, main chatting segala macam lain sebagainya. Nauzubillah. Padahal lihat ke depan. Makanya kalau dibilang saya nikah dengan kamu nggak mau tahu masa lalumu, kita mau jalan masa depan. Kalau kita lihat masa lalu Pak, para sahabat-sahabat Nabi itu masa lalunya banyak yang gelap. Ada yang nyembah berhala, ada yang beragama Majusi, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi.
sahabat-sahabat Nabi. Ketika Rasulullah datang, kemudian beliau belajar Islam, bersahadat, dan menjadi orang-orang yang mulia, as-sabiqunal awwalun. Kenapa? Karena beliau hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa lalunya kubur, nggak usah diceritain. Kalau hanya untuk membuka luka lama. Tapi kalau menjadikan ibrah atau pembelajaran agar betul-betul meningkatkan kualitas taubatnya kepada Allah, boleh. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Dalam tafsir An-Nukat wal Uyun, yang disebut dengan ghadan itu dua. Yang pertama yaumil akhir, kehidupan akhirat. Apa persiapan kita untuk menjadi orang bahagia di akhirat? Dalam surat Al-Baqarah kan kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami di dunia dan berikan kebaikan kepada kami di akhirat. Lindungi kami dari siksa api neraka. Kan gitu. Nah, ada 3 permintaan. Bahagia di dunia, mulia di dunia, bahagia dan mulia di akhirat, lindungi dari siksa api neraka. Itu yang kita. Lah, kalau dalam doa itu kita lakukan, apakah cukup sekedar doa? Enggak. Harus ada poak, planning, organizing, activating, controlling. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Pengen bahagia di akhirat, pengen punya sorga di akhirat, pengen punya istana di sorga di akhirat. Ngebangun istana di sorga nggak pernah. Emang bisa kita ngebangun istana di sorga? Oh bisa. Rasulullah bilang, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, tempat sujud kepada Allah di dunia, seakan-akan dia telah mempersiapkan diri istana di surga. Ada seorang sahabat, pakaiannya biasa, sederhana. Ketika datang seorang tamunya, orang budak istilahnya, anak buahnya, budaknya ngeluarin makanan, ngeluarin makanan, pakaiannya cakep banget. Sang tamu kemudian, nggak salah kostum ini. Yang bos pakai baju biasa, yang karyawan, yang budak pakaiannya mewah. Nggak salah kostum bos? Enggak. Kok begitu? Itu baju saya yang saya titipkan ke dia, karena baju itu aku cintai, ingin saya pakai nanti di surga. Subhanallah. Beberapa tahun yang lalu sempat viral di Jawa Tengah, apa Jawa Timur, Jawa Tengah kayaknya. Ada seorang bapak-bapak yang sangat dermawan. Akhirnya ada orang mengadakan penelitian. Bapak tidak sayang sama hartanya, kok dibagi-bagiin ke orang? Setiap ada masjid minta sumbangan, anak yatim minta sumbangan, pesantren minta sumbangan, bapak sumbang terus disumbang. Emang bapak nggak sayang sama hartanya? Jawabannya di luar dugaan. Apa kata beliau? Justru saya sayang sama harta saya itu, makanya saya titipkan. Saya titipkan ke panti asuhan, saya titipkan ke pesantren tahfidz, saya titipkan ke pesantren, saya titipkan ke rumah tahfidz, saya titipkan ke madrasah, ke masjid, saya titipkan ke majelis taklim, bapak-bapak majelis. Kenapa? Karena saya titipkan semua, nanti mau saya ambil di akhirat. Emang merasa aman, Pak? Loh, kita nitip di bank aja jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran saja merasa aman cuma dikasih kertas selembar, ya kan? Ini kita nitip di masjid, di musola, di majelis taklim, Allah dan Rasulnya yang ngomong. Masa lebih percaya sama direktur bank daripada kepada Nabi dan Rasulnya? Subhanallah. Jadi ketika beliau mengeluarkan harta di jalan Allah itu, beliau nggak merasa sedang buang-buang duit, enggak, nitip, nabung. Suatu saat mau diambil, kapan? Di akhir. Subhanallah. Persepsi ini yang harus difahamin oleh kita. Kenapa hari ini banyak orang yang hartanya begitu dipegang? Toh ketika, mohon maaf, berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, hartanya ya tinggal
Ya kalau anaknya jadi anak yang soleh dan soleh, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, saya kemarin ceramah peletakan batu pertama pembangunan masjid. Setelah saya tanya berapa anggarannya, kecil Ustaz, sekitar 1 M, 900 sekian. Dananya dapat bantuan dari mana? Enggak minta bantuan kemana-mana Ustaz. Terus maksudnya gimana? Ya anak-anak bapak dan ibu kumpul patungan. Anak pertama mau ngasih berapa, mantunya ngasih berapa, anak kedua ngasih berapa, anak ketiga ngasih berapa, anak keempat. Dari anak-anaknya terkumpul kurang lebih 1 M. Nih bangun masjid atas nama bapak saya. Subhanallah. Luar biasa. Akhirnya saya bilang begini, bapak almarhum telah meneteskan darah-darah kebaikan kepada putra-putrinya, sehingga putra-putrinya dengan rela hati wakaf harta dan tanahnya, wakaf uangnya karena tanahnya sudah ada, wakaf uangnya untuk membangun masjid atas nama bapaknya yang sudah meninggal. Pada hakikatnya dia memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, karena Rasulullah menyatakan birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kamu kepada bapak dan ibumu, maka anak-anakmu akan berbuat baik pada ibu. Hari ini cucu-cucunya kan ngelihat bapak saya ngebangun masjid buat kakek saya. Suatu saat nanti ketika bapak ini udah meninggal dunia, anaknya juga akan berpikir, oh iya ya, dulu waktu kita masih anak-anak, bapak kita ngebangun masjid buat kakek kita, maka hari ini kita yang akan membangun istana atau bangun masjid, bangun tempat ibadah untuk bapak-bapak kita. Subhanallah. Karena ada berkesinambungan. Kalau kata orang modern, hukum sebab akibat, hukum kausalitas, kan? Oke. Ini yang pertama, yaumil akhir. Yang kedua, ad-dunya, yang disebut dengan gadan itu hari esok. Maaf Pak, banyak orang yang kadang-kadang keliru dalam bab ini, hanya akhirat yang dia kejar, dunia dilupakan. Padahal enggak juga. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Hendaklah kamu mencari kebahagiaan di akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa bahwa kamu hidup di dunia. Maknanya apa? Ketika kita hidup di dunia, ada program kerja yang kita planning dengan baik untuk bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apa itu? Membangun ekonomi yang baik didasari dengan akidah yang kuat. Membangun politik yang baik didasari dengan akidah dan akhlak yang mulia. Membangun komunitas masyarakat yang berperadaban dan berilmu pengetahuan didasari dengan akidah, ibadah, akhlak yang mulia. Jadi jangan sampai ketika memahami ayat ini kemudian hidup di masjid, gelar sajadah, kemudian wirid saja untuk kehidupan akhirat, kemudian gak mau bekerja. Bukan begitu yang dimaksud. Bekerjalah terus dengan penuh tanggung jawab secara profesional dan senantiasa merasa bersama dengan Allah dan diawasin oleh Allah, bahkan berusaha untuk menjadi kebaikan bagi umat sekitarnya untuk bersama-sama tunduk dan patuh kepada Allah. Ad-dunya. Ini yang saya pahami. Makanya saya bilang ayat ini visioner. Kalau difahami dengan baik, subhanallah, aktivis dakwah semuanya kaum muslimin, laki perempuan, mempunyai orientasi untuk bersama-sama mengajak hamba-hamba Allah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada ayat selanjutnya, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Makna yang pertama, takutlah kamu dengan karakter Yahudi, karakter orang munafik yang tadi. Tetap harus minta perlindungan kepada Allah. Wattaqullah yang kedua maknanya kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Bapak dan Ibu, dalam kesendirian, Ibu ambil handphone, transfer rekening lembaga-lembaga dakwah, nggak ada yang tahu, Allah Maha tahu. Dalam kesendirian
bapak dan ibu ambil tasbih, kemudian ucapan astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa atubu ilaik. Ya Allah, saya minta ampun kepadamu ya Allah, dan untuk dosa, dan untuk bapak dan ibu saya ya Allah, dan untuk guru-guru saya dan orang-orang yang beriman ya Allah. Allah Maha Tahu. Makanya dibilang Allah Maha Teliti. Tidak ada perbuatan yang sia-sia, semuanya ada balasannya. Tidak ada perbuatan yang tidak mendapatkan imbalan dan balasan dari Allah, nggak ada. Karena semuanya tercatat dan semuanya akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Hadirin rahimakumullah, itu saja sedikit kajian surat Al-Hasr ayat 18. Mudah-mudahan bisa kita fahami bersama dan menambah kualitas iman dan amal soleh kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih terhadap perhatiannya. Mohon maaf kalau ada keliru dan salah, karena semua kesalahan itu murni dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.